Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Vina Pashifa Official. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman apa aja yang gak saya lakukan ketika saya habis sesar ya. Kalau kemarin itu aku udah share video yang proses penyembuhannya bagaimana. Kalau yang hari ini aku mau share pantangan apa aja yang nggak boleh dilakukan sehabis sesar. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe ya. Oke teman-teman, yang pertama kita nggak boleh angkat-angkat barang yang berat. Jadi maksimal angkat barang ya 3,5 sampai 4 kiloan kayak berat dede ya. Takutnya kalau kita angkat barang-barang yang berat, bekas operasi kita itu jadi kebuka. Selain itu, kalau kalian angkat barang-barang berat, takutnya ada terjadi hernia. Hernia itu penonjolan usus di bekas operasi. Jadi kita jaga-jaga jangan sampai kita angkat barang yang sekiranya kita itu berat gitu, maksimal 4 kilo lah. Yang kedua, kita terlalu sering naik turun tangga. Soalnya kalau kita naik turun tangga jadi terjadi tekanan di perut ya, takutnya terjadi hernia dan pembukaan itu juga bekas operasinya. Jadi sebisa mungkin kita jangan terlalu sering naik turun tangga, antara 3 sampai 6 bulan ya sehabis sesar. Yang ketiga, kita kurangin makanan yang memicu terjadinya sembelit. Kalau habis sesar biasanya emang sembelit ya, cuman biar nggak terlalu tambah parah, kita kurangi juga makan makanan yang bisa memicu sembelit seperti kopi. Kalau kopi emang waktu kemarin aku lera juga nggak pernah tuh minum kopi, soalnya kurang suka juga. Yang kedua, minum teh aku juga nggak suka. Terus makan makanan kayak daging-dagingan. Kalau bisa kalian banyakin sayur-sayuran hijau biar pencernaannya lancar, juga biar BAB-nya juga lancar, nggak sembelit lagi. Yang keempat, jangan terlalu banyak kita tuh berbaring di tempat tidur sehabis operasi, karena emang kalau habis operasi itu rasanya pengen tiduran terus ya. Soalnya kalau sekalinya bangun agak nyeri-nyeri gitu, tapi kalau kita tiduran terus, kapan bekas operasinya mau sembuh? Kalau kita nggak ngelakuin aktivitas jalan pelan-pelan, terus pokoknya yang jalan yang inilah yang berat-berat, nggak olahraga, maksudnya yang jalan biasa. Jadi bekas operasinya itu rasa nyeri sedikit-sedikit hilang gitu, jadi lama-lama terbiasa. Kayak kalau kita habis operasi kan susah miring kiri miring kanan lah, kita bisa latihan dikit-dikit miring kiri, walaupun emang nyeri. Kalau kita biasain ini miring kiri kan lama-lama hilang, lama-lama kita bisa bangun, terus bisa jalan, lama-lama sembuh kayak biasanya gitu. Kalau kita kebanyakan tiduran terus, kapan operasinya mau sembuh? Bukan kata seperti itu. Yang kelima, kita sering menyentuh dan kalau nggak membuka menutup penutup operasinya. Jadi kalau kita habis operasi itu ditutup pakai bukan kapas, ya, pokoknya warna putih, itu buat nutupin bekas operasinya. Kalian jangan terlalu sering disentuh pakai tangan, soalnya takutnya di tangan kita tuh ada bakteri, jadi takutnya nanti infeksi gitu. Jadi sebisa mungkin kita jangan terlalu sering membuka dan menutup
penutup lukanya, juga jangan sering menyentuh kayak gitu. Kalau terlalu sering menyentuh nanti pas kontrol takutnya ada infeksinya, jadi bekas operasinya tuh belum kering. Jadi pas kemarin saya operasi pasca seminggu apa 10 hari ya, 10 hari itu kontrol lagi ke dokter, dicek di sana itu bekas operasinya udah kering apa belum. Jadi kalau misalnya udah kering pasti kalian bakal dicopot itunya, napasnya yang buat nutupin, yang buat ikuti itu perban, namanya perban buat nutupin, dicopot. Dan alhamdulillah aku waktu itu langsung kata dokter udah sembuh, jadi udah nggak dipasangin lagi. Kalau kasus-kasus yang terkena infeksi aku juga kurang tahu ya, kemungkinan bakal dikasih obat lagi terus ditutup lagi mungkin ya kalau operasi yang infeksi. Terus yang keenam, pantangannya itu jangan berhubungan seksual dulu. Jadi nunggu si ibunya itu kelar nifas, maksudnya udah nggak keluar darah dari alat kelaminnya, dan nunggu bener-bener pulih. Jadi waktu namanya habis operasi pasti ada rasa takut ya, takut mau hubungan seksual. Jadi itu nunggu, aku dulu tuh 100 hari lebih deh baru berani, karena emang takut kalau mau hubungan, takut sakit perutnya juga. Jadi sebisa mungkin jangan hubungan seksual dulu sampai bener-bener bekas operasinya itu udah gak terlalu sering nyeri gitu. Tapi tiap orang itu beda-beda ya proses penyembuhannya, jadi waktu sembuhnya itu beda-beda. Jadi kalau bisa kalian tanyakan aja, kalau konsultasi ke dokter, kalau emang suaminya ya suami istri lah, dikonsultasiin ke dokter biar lebih jelas. Tapi yang paling penting itu harus benar-benar sembuh dari nifas ya, nifas abis melahirkan. Soalnya abis sesar juga lumayan banyak keluar darahnya, walaupun nggak lahiran normal juga keluar banyak, keluar darah lumayan banyak. Aku dulu 40 hari juga lebih baru benar-benar keluar dikit lama-lama udah hilang tuh 40 hari lebihan. Jadi jangan dikira kalau kita lahiran sesar itu nggak keluar darah dari alat kelamin, tetap aja kita keluar darah. Soalnya kan ada sisa-sisa yang bekas operasinya keluar. Sedangkan pas waktu aku sebelum operasi aja itu udah ngalamin yang namanya kontraksi dan pembukaan, jadi otomatis darahnya pasti keluar. Soalnya kita juga udah ngalamin kontraksi dan udah ngalamin pembukaan juga. Yang ketujuh, kita itu nggak usah diet ya, nggak usah diet lah habis lahiran. Kan kalau emang habis lahiran kan emang perutnya ini ya, namanya habis di dalamnya ada isinya, habis itu bayinya udah keluar pasti perutnya kayak gelambir gitu. Jadi kita nggak usah diet habis sesar. Justru kalau kita diet, proses pemulihan sisanya itu jadi terpengaruh sama produksi ASInya juga otomatis terpengaruh sama makanan kita. Justru kalau kita makannya bergizi itu mempercepat proses pemulihan sesar, pasca sesarnya itu lebih cepat dan menghasilkan ASI yang bergizi dan banyak kalau kita makanan bergizi. Jadi kita nggak usah diet kalau habis sesar. Yang ke-8, kita jangan berenang dahulu sebelum operasinya kalian benar-benar kering dan sembuh. Soalnya kalau operasi bekas sesarnya itu masih basah terus kalian berenang, ditakutkan kan namanya air di kolam renang kan nggak 100% steril airnya, takutnya ada kuman terus
otomatis bekas luka kalian juga jadi basah ya kalau berenang. Takutnya ada kuman, jadi nanti bekas operasinya tuh infeksi. Kalian nggak mau kan kalau bekas operasi infeksi. Terus aku juga waktu itu nggak berani mandi sampai 3 hari apa ya, 3 hari itu baru berani mandi, itu juga nggak dibasahin kan, takut sakit juga, takut perih, takut nanti nggak kering kalau kita basahin. Jadi beda-beda sih, soalnya waktu kemarin aku sesar itu kata dokter itu boleh mandi dibasahin aja, tapi tiap dokter kan beda-beda, ada yang dibolehin mungkin karena dikasih alkohol. Oke teman-teman, jadi segitu aja pengalaman aku pasca sesar yang nggak boleh dikerjain itu pantangannya itu tadi. Sebenarnya sih kalau untuk makanan nggak terlalu ada pantangan sih, apa aja dimakan. Paling kalian nggak boleh makan yang pedes-pedes, soalnya takutnya perut kalian nanti jadi nyeri, otomatis ngaruh ke bekas sesar. Terus kalau kita makan pedas bakal mempengaruhi reproduksi ASI kita ya, produksi ASI kita takutnya jadi ikut pedas juga, jadi dedenya takutnya kebalikan kalau minum ASI bekas kita makan pedas. Semuanya aja dimakan. Paling kalau yang bikin bekas operasi gatel biasanya bawang putih sama santan-santanan aku juga nggak boleh makan, nggak terlalu banyak bawang putih kalau masak, maksudnya takutnya itu bikin gatel. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di video selanjutnya.